Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inung Amal. Saya sedang menuju lokasi untuk ketemu dengan seseorang yang bekerja di luar negeri, tapi tapi beliau sangat-sangat mencintai Indonesia, sehingga beliau masih mempunyai beberapa cerita sejarah tentang Indonesia dan mempunyai pusaka. Seperti apa? Contohnya keris, bermacam keris yang beliau punya. Lokasinya di daerah Bintaro, suatu restoran. Ya, saya menuju ke sana. View sampai tuntas video ini, like, komen yang positif, dan subscribe. Terima kasih. Saya sudah sampai di lokasi di Lot 9 di Bintaro Jaya. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan seorang pria yang tadi saya sudah bilang bahwa beliau bekerja di luar negeri, tapi beliau sangat-sangat mencintai Indonesia. Caranya bagaimana beliau mencintai Indonesia? Kita berbincang-bincang dulu ya. Makasih tamu yang tadi saya bicarakan. Tapi pakai masker nggak kelihatan ya wajahnya. Coba kita buka dulu. Kita sudah ada protokol kesehatan ya. Kita sudah yakin saling sehat, sama-sama saling sehat. Saya memperkenalkan beliau adalah, nama saya Pri, panggil aja Pri, tapi nama panjangnya Priyambada Jaya Laksana. Oke. Sekarang kerja di luar negeri? Betul. Jadi saat ini saya bekerja di negara konflik, yaitu Afghanistan. Jenis pekerjaan saya itu humanitarian sector atau bantuan. Saya bekerja di salah satu organisasi non-profit atau yang dikenal NGO dari negara di Eropa, yaitu Denmark. Oh ya. Kira-kira udah berapa lama di sana? Kalau di Afghanistan sendiri dari 2014. Oh, 2014. Tapi total saya bekerja di sektor ini dan di negara lain dari 2008. 2008. Saya juga dengar selain itu sebagai pembicara juga ya. Ya. Mengenai apa tuh kira-kira pembicaranya? Saya dulu waktu di Sudan, kebetulan di sana tuh banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana, karena di Sudan itu ada universitas bagus yang didanai oleh negara-negara kaya di Middle East, di Gulf Country. Tapi topiknya tentang agama Islam. Jadi banyak santri-santri dari Indonesia tuh sekolah di sana. Dan saya ide saya sendiri, inisiatif sendiri untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang simpel aja, seperti kayak UMKM. Kebetulan saya punya pengalaman di situ selama bekerja di NGO saya, termasuk ide-ide dari sisi pariwisata. Saya pernah memberikan masukan untuk mereka, seperti mereka kan banyak tinggal di daerah-daerah pedesaan. Itu bisa dipromokan kayak seperti di blogspot, di website. Setelah itu kalau ada orang tertarik bisa datang ya, jelas dengan cost ya, tapi mereka sebagai tour guide-nya. Itu kan sumber penghasilan ya. Potensi lah gitu. Betul. Karena banyak masih daerah yang natural. Itu terus dari sisi simple pembukuan untuk UMKM, terus cara memulai suatu usaha kecil secara simple juga gimana, kayak planningnya, terus melihat pasar dan segala macam. Intinya pernah. Ada dokumentasinya. Tuh, ada dokumentasinya. Nggak sabar ya saya dan mungkin teman-teman mau lihat apa sih yang akan diceritakan yang katanya sangat mencintai Indonesia itu. Tadi saya juga sudah singgung mengenai pusaka Indonesia, salah satunya adalah keris. Ternyata keris itu bukan
satu macam saja. Ada beberapa macam yang nanti kita semua akan tahu koleksi-koleksi apa saja yang beliau ada, ya. Ini salah satu buku yang beliau punya, Ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia dari Zuliani Hidayah. Satu persatu apa saja yang beliau punya dan apa saja yang beliau akan ceritakan. Jangan. Ya, beliau minum dulu nih. Kesukaan beliau adalah Indonesian Black Coffee. Indonesian Black Coffee. Dan kopi tubruk. Kopi tubruk ya. Bahasa Inggrisnya oke ya. Nah, ini kopinya. Sehari berapa kali minum kopi nih? Nggak kehitung ya. Kadang saya kopi edik sekali dan smoking edik sih sebetulnya nggak bagus ya. Cuman nggak kebanyakan dari kita seperti itu. Tapi saya nggak main kayak minum-minuman alkohol. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mulai menjelaskan sekarang. Jadi intinya gini, saya mohon maaf sebelumnya, saya bukan kolektor senior atau yang sudah lama gitu, enggak. Saya sekitar 5 tahun terakhir menyukai pusaka Nusantara. Tapi untuk waktu ini, untuk kesempatan ini jelas saya nggak bisa bawa semua koleksi saya, apalagi yang panjang-panjang. Jadi saya bawanya yang kecil. Sekitar total koleksi saya ada hampir 300-an. 300 keris? Nggak hanya keris. Oh, macam-macam. Semua senjata tradisional Nusantara. Baik yang kategori pusaka atau yang kategori hanya senjata tradisional. Nah, itu nanti saya jelaskan perbedaannya. Bedanya antara apa itu pusaka dan apa itu senjata tradisional. Jadi kita mulai dulu, sebelum kita masuk detail yang mau saya jelaskan, contoh 3 koleksi saya. Jadi apa yang disebut suatu pusaka itu tidak hanya keris, yang jelas ya. Seluruh Indonesia, suku-suku di Indonesia itu punya pusaka. Makanya saya bawa buku kemudian sudah disebutkan. Ini adalah referensi saya. Beberapa banyak sih suku yang ada di Indonesia. Iya. Jadi ada sekitar 805 jumlah suku dan subsuku. Jadi etnik, kalau bahasa Inggrisnya etnik, tribes and sub-tribes. Jadi contoh suku Dayak itu suku besarnya. Jadi sub-tribe-nya itu subsukunya itu ada sekitar 200-an lebih. Sorry. Dan masing-masing subsuku itu dia mempunyai pusaka sendiri-sendiri. Memang secara garis besar itu namanya Mandau. Tapi Mandau misalnya, Mandau suku dari Dayak Kenya misalnya, itu berbeda dengan Mandau dari suku Dayak Iban, for example ya. Dan itu pun saya masih belum punya seluruh Mandau dari seluruh suku Dayak, karena banyak sekali. Saya hanya punya ada sekitar belasan, ya itu karena panjang jadi saya nggak bisa bawa ke sini. Iya, betul. Dan itu juga mempunyai filosofi dan maksud yang berbeda. Jadi kembali ke pusaka atau heirloom, yang disebut pusaka itu adalah suatu, sebenarnya tidak hanya senjata tradisional, tapi apapun yang dibuat. Jadi misalnya ada suatu cawan untuk upacara ritual, itu bisa disebut suatu pusaka. Jadi pusaka itu oleh nenek moyang kita dari semua suku itu yang dibuat ada maksudnya, ada tujuannya untuk apa, dan proses pembuatannya itu juga ada
istilah kok bahasa modernnya SOP-nya, standar operating prosedur, tidak hanya bikin asal gitu. Iya. Nah, itulah yang disebut pusaka. Dan juga dibuat oleh tidak sembarang orang. Jadi misalnya keris kita kenal dibuat oleh seorang empu. Kalau di Sunda, kujang itu dibuat oleh seorang guru taupa. Ya, jadi itulah yang disebut pusaka. Dan banyak orang juga misunderstanding yang disebut pusaka itu hanya yang sepuh, yang tua. Tidak, buatan baru juga bisa disebut sepuh apabila proses pembuatannya itu sesuai dengan tadi saya bilang pakemnya. Standar operating procedure dari seorang empu misalnya, dari seorang guru topak misalnya, karena itu ada proses tersendiri. Saya belum mendalami itu, tapi ya contohnya misalnya seorang empu pada saat ingin membuat suatu keris, meskipun keris baru ya, itu pasti kalau yang kategori pusaka menanyakan nama, binnya, bapaknya siapa, hari kelahiran, weton, misalnya itu weton itu kayak tanggalan Jawa, itu semua ditanyakan, dan sang empu itu melakukan suatu ritual tirakat untuk mendapatkan hari tempa pertamanya aja, menempa besi dan campuran awalnya itu juga ditentukan gitu. Jadi berdasarkan tadi seperti tirakat, dari hasil nama dan segala macam, dia mendapatkan hari yang tepat untuk menempa awalan tempa pertama. Itulah yang namanya pusaka. Nah, sedangkan senjata tradisional yang tidak kategori pusaka itu banyak juga, asal bisa untuk bertahan dan menyerang. Ya seperti golok juga ada pusaka loh. Nah, tapi ada juga yang biasa misalnya ya untuk berkebun, tapi juga bisa dijadikan senjata tradisional. Itu definisi dari pusaka tadi ya. Nah, masing-masing suku itu mempunyai definisi lain, maksudnya bukan definisi tambahan. Nah, saya hanya di sini menjelaskan keris. Jadi keris yang dibilang pusaka, di samping tadi ada suatu pakem tradisi, juga minimal bahan dari keris itu dari 3 material berbeda. Jadi dari besi, dari baja, dan dari kalau untuk zaman dulu itu batu meteorit. Batu apa? Meteorit. Oh, meteorit. Tapi zaman sekarang banyak diganti oleh nikel. Jadi nikel itu bisa berfungsi sebagai membentuk pamor. Nah, 3 unsur ini harus ada dalam keris pusaka. Kalau sekarang banyak keris-keris untuk pajangan, itu memang tidak harus itu besi aja misalnya, bisa dibentuk looknya. Jadi 3 unsur itu. Kedua, dari strukturnya. Jadi karena keris itu melambangkan suatu lingga dan yoni, jadi dia harus ada yang namanya gonjo. Gonjo. Boleh lihat dari dekat. Iya. Jadi lapisan bawah ini terpisah. Ini karena mungkin sudah lama jadi kelihatan menyatu. Dan ada bilahannya, dan ada presi itu besi itu nyangkut ke handle, untuk nyangkut ke handle presi. Nah, jadi ada gonjo, ada bilah, dan ada presi. Jadi itulah unsur dari keris. Nah, bentuk-bentuk keris tipenya atau dalam bahasa pertulisan disebut dapur itu nanti ada lagi bentuk lain, misalnya bentuk nogo, bentuk singo, dan lain-lain. Ini hanya bagian dasar dari apa sih keris pusaka itu. Oke, sekarang kita sebelum bisa menjelaskan keris ini, menurut beberapa sumber yang saya baca, awal mula keris itu bukan dari Jawa, tapi dari Sumatera awalnya. Karena pada saat itu ada suatu kerajaan besar di Sumatera yang dinamai Sriwijaya. Itu lebih tua dari Majapahit.
Jadi abad ke-7 menurut buku ini Kedatuan Sriwijaya. Yang tadi Kedaulatan Sriwijaya ya. Dan ini ya uniknya, ini yang kadang-kadang saya suka bukan menyesalkan tapi ngenes ya. Sejarah Indonesia itu banyak diungkap oleh sejarawan-sejarawan luar negeri, asing lah, bukan sejarawan kita sendiri. Jadi kayak buku ini tuh sejarawan Prancis, yaitu George Fredes, Louis Charles, Herman Kulke, Pierre Mangun. Jadi ini ada versi bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi ini yang saya baca. Jadi menurut penelitian dari para arkeolog Prancis ini, Sriwijaya merupakan kerajaan pertama yang terbesar ya. Kita punya kerajaan lebih tua, tapi skupnya nggak sebesar Sriwijaya. Sriwijaya itu mencakup sebagian dari ASEAN sekarang, tapi dia lebih ke atas. Jadi memang tidak semua Indonesia sekarang, jadi Indonesia bagian timur memang tidak, tapi dia lebih ke atas. Jadi semenanjung Malaysia sampai sebagian Thailand, sebagian Kamboja. Bahkan dari beberapa sumber yang saya baca, mungkin kalian tahu dan dunia lebih tahu soal Angkor Wat, Candi Angkor Wat yang ada di Kamboja. Candi Angkor Wat itu lebih muda dari Candi Prambanan dan Borobudur yang ada di kita. Dan itu didirikan oleh Raja Khmer pertama yang pada saat itu tuh di bawah pengaruh Sriwijaya. Dan dia setelah klaim independen, jadi merdeka dari Sriwijaya pada saat itu, jadinya dan dia bikin kerajaan sendiri, Khmer Empire, dan dia bikin Angkor Wat. Gitu. Padahal istilahnya ilmunya dari kita pada saat itu. Raja Khmer pertama tuh sering berkunjung ke Sriwijaya karena bagian dari vassal state, ya, sebutannya vassal state atau state bawahan dari Sriwijaya. Dan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar yang dipunyai oleh Indonesia saat itu. Dan kerajaan terlama. Jadi kerajaan besar terlama di Indonesia, jadi umurnya itu hampir 500 tahun. Nah, sampai sekarang di Sungai Musi, makanya suka ada treasure hunter atau pencari harta karun. Orang-orang lokal sana itu masih suka menyelam ya? Di Sungai Musi untuk menemukan keris-keris temuan. Di situ makanya dari berbagai sumber dipercaya awal keris itu berasal dari Sumatera. Nah, baru masuk ke Jawa dan memang disempurnakan oleh kerajaan-kerajaan Jawa. Disempurnakan dalam arti lebih indah, lebih banyak tipenya, dapurnya, segala macam. Oke, untuk mempersingkat waktu, keris sendiri untuk pakem yang Jawa, keris Jawa itu beberapa sumber mempunyai jumlah yang berbeda-beda. Ada yang bilang 200 sekian, ada yang bilang 500 sekian. Tapi saya ngambil kesimpulan mungkin ada sekitar jenis keris yang berbeda itu 400-an. Saya bilang berbeda itu tipenya. Jadi kalau untuk keris Jawa itu perbedaannya itu di, kayak tadi saya bilang, di sisi sini atau di gonjo disebut. Ini namanya gonjo. Jadi ada yang misalnya kalau keris yang ganaan itu berbentuk binatang seperti nogo segala macam. Itu yang menentukan oh ini keris jenis apa gitu. Terus juga dari sisi bilahnya lurus atau loop. Ada loopnya atau campur. Ada juga yang disebut campur baur. Jadi lurus terus nanti ada loopnya misalnya, atau loop dulu terus baru ya di atasnya. Dan ini yang saya bilang makanya nenek moyang kita mempunyai peradaban yang tinggi pada saat itu. Kenapa? Kalau saya perhatikan, saya membaca senjata tradisional bangsa lain, contohnya ini deh, yang dunia lebih mengenal senjata tradisionalnya Gurkha, itu kukri.
itu lebih dikenal di dunia daripada keris. Iya. Ini makanya yang membuat saya ingin memperkenalkan. Tapi kukri itu tidak mempunyai macam ragamnya yang nggak kayak keris yang banyak. Belum lagi filosofinya, gitu. Nah keris sendiri, yang lurus tuh punya filosofi sendiri, yang look punya filosofi sendiri. Bahkan look itu kan ada look 3, look 5, look yang ganjil ya, 7, 9, 11 dan 13. Itu masing-masing punya filosofi sendiri, punya arti sendiri. Dan tipenya tadi kayak ini, nama kerisnya adalah keris sombro. Keris sombro berlook 1 pijetan. Mohon maaf saya kok bisa ketinggalan sertifikatnya yang ini. Yeah. Yang ini saya malah justru ketinggalan. Ini abad 12. Jadi umurnya sudah 800 tahun. Dan kelihatan bilanya tidak lurus karena kenapa dibilang pijetan? Para kolektor keris tahu bahwa keris sombro itu kenapa dinamakan keris sombro, karena yang membuat adalah empunya itu namanya nisombro, wanita, empu wanita. Dan cara si empu ini membuat keris tidak ditempa, tapi pakai jari. Sebutannya pijetan. Makanya bentuknya dia bilangnya itu tidak kayak ada pijetan gitu ya, kayak ada bentuk-bentuk tangan gitu. Nah keris ini kecil, kenapa? Karena fungsinya ya selain memang mempertahankan diri, tetap bisa untuk nusuk istilahnya karena tajam ya. Tapi lebih fungsinya itu ke ritual. Contohnya. Jadi, ritualnya? Disebutnya keris tindi. Apa sih maksudnya keris tindi itu? Makanya setiap keris kan ada fungsinya macam-macam. Tindi dalam arti katanya menindi. Maksudnya menindi adalah gini. Karena keris macam-macam kan banyak jenis keris ya. Kadang-kadang ini yang terjadi zaman dulu ya, maksudnya masa lalu ya. Setiap keris yang dibuat itu pasti ada supernatural power. Itu kalau di bahasa kolektor itu sisi esoteris. Sisi magic, esoteris. Eksoteris sisi keindahan dari bentuk. Esoteris sisi dalamnya. Saya tidak mohon maaf, saya tidak main esoteris. Karena saya mohon maaf, saya beragama, saya percaya. Saya hanya ingin melestarikan. Jadi saya tidak melihat sisi esoteris. Tapi kita bicara sejarah kan ya. Jadi yang dinamakan keris tindi, ada berbagai macam keris tindi. Ada namanya keris jalak Buddha, saya belum punya karena itu sangat langka, dan kalau ada pun harganya sangat mahal. Namanya keris jalak Buddha. Tapi fungsinya sama, disebut keris tindi itu menindi. Jadi gini, kalau misalnya ada seseorang yang punya berbagai macam pusaka, sisi supranatural masing-masing pusaka itu kadang-kadang tidak cocok. Jadi istilahnya kayak bahasa ininya, mereka bisa berantem sendiri antara pusaka yang satu dengan pusaka yang lain. Inilah fungsinya keris tindi. Jadi keris tindi ini ditaruh di tempat penyimpanan pusaka, dia untuk menetralisir supranatural dari berbagai pusaka yang lain ya. Itu disebut keris tindi. Nah ini sangat unik dan termasuk langka. Ya jelas kalau langka udah pasti harganya. Nah ini harganya juga kira-kira berapa nih? Sekiran kisaran-kisarannya aja. Boleh nggak? Termasuk langka lah. Langka ya. Dan saya tidak niat menjual ini karena saya cuma punya satu. Jadi kalau saya misalnya perlu, saya akan jual yang saya punya. Ada beberapa kolektor. Jadi kira-kira misalnya ada pusakanya, kerisnya ada 5, ada 3 seperti itu ya. Jadi dalam satu jenis itu. Dalam satu jenis. Saya punya, karena saya pada saat itu membelinya saya belum punya pengetahuan. Saya kan dari awal kita proses belajar juga ya. Betul. Jadi saya pernah dapat yang jenisnya sama, tipenya sama gitu. Nah itu mungkin yang kalau saya perlu akan saya jual. Kalau sekarang saya sudah huntingnya benar-benar yang saya belum punya. Ya
of course dengan budget yang sesuai ya. Jadi tadi namanya keris sombro. Terus yang kedua ini bukan keris, ini namanya kujang, tapi ini dari suku Sunda. Tapi kujang yang saya bawa ini unik juga, kecil. Jadi yang saya bawa 3 ini sebenarnya fungsinya lebih ke ritual, bukan lebih ke membela diri. Meskipun bisa untuk bela diri juga, karena tajam. Jadi ini namanya kujang daun. Perbedaan kujang daun dan kujang jenis lain, jadi ada jenis lain, misalnya kujang ciung, kujang kuntul, kujang naga, kujang badak, dan kujang lainnya saya juga punya. Tapi keunikan dari kujang ini adalah dia pegangannya menyatu. Nih kan, pegangannya menyatu dengan bilahnya. Ini bilahnya berbentuk kujang. Kujang itu bentuknya seperti ini. Cuman yang membedakan ujungnya lah, sininya membentuk dari binatang-binatang yang sesuai dengan namanya, kayak ciung, kuntul, burung kuntul, naga, segala macam. Badak, bangkong itu katak. Sama ada kujang wayang. Tapi ini kujang daun. Ini karena jadi berbentuk daun gitu ya? Iya. Fungsinya itu untuk ritual. Jadi ritual upacara. Jadi ritual upacara ya pada saat itu ya, ratusan tahun yang lalu. Saya tidak terlalu mengerti upacara apa yang dilakukan. Jadi ini salah satu yang hal atau media yang ikut dalam ritual upacara itu. Nah, kujang ini saya bawa sertifikatnya. Jadi kujang daun ini dari era Pajajaran. Era Pajajaran. Abad 15. Oh ya, maaf. Iya. Nah. Oh ya. Nanti saya jelaskan fungsi dari sertifikat. Nah, ini beratnya hanya 21 gram. Dan seperti saya bilang tadi, di bilahnya itu juga dibuat pijetan. Jadi pembuatnya juga tidak dengan menempa, tapi dengan jari, tangan jari, dengan jari. Itulah kesaktian nenek moyang kita zaman dulu. Jadi memang suku di bagian barat Jawa dan di bagian timur Jawa itu berbeda kan ya. Mereka mempunyai tradisi adat yang berbeda, dan standar tradisional juga yang berbeda. Oh ya, satu lagi yang saya lupa. Bagi orang Jawa, keris itu ageman. Apa itu ageman? Ya, ageman itu maksudnya suatu pegangan untuk diri sendiri. Jadi semua orang Jawa itu pasti punya keris. Itu pakem lalunya ya. Pakem dulunya. Kalau sekarang saya lihat enggak, kakak saya sendiri enggak punya. Padahal mbah saya kebetulan orang Jawa, mbah saya baik dari bapak dari ibu tuh punya. Tapi kebetulan karena orang tua saya anak bungsu, anak terakhir, jadi tidak di-heritage-kan atau tidak diwariskan pada orang tua saya. Jadi dia diwariskan ke adik saya dan sekarang ke kakak sepupu saya yang tertua. Masih ada sampai sekarang dari keluarga. Jadi keris yang saya dapatkan itu bukan dari keluarga memang, tapi dari Mama Hari. Karena saya ingin koleksi. Nah, ageman, kayak tadi saya bilang, itu maksudnya adalah untuk pegangan di mana semua orang Jawa itu harus wajib memiliki keris. Dan keris itu seperti kalau zaman sekarang yang mungkin kalau di militer modern itu seperti kayak pistol gitu, bukan yang memang alat utama untuk berperang. Kalau berperang kan yang laras panjangnya kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu ada seperti pedangnya, orang Jawa ada pedangnya, jenis pedangnya seperti pedang larbango, suduk maru dan lain-lain. Ada jenisnya, ada lagi tuh lain lagi. Saya juga ada punya beberapa. Ada juga tombaknya, untuk prajuritnya ada tombaknya. Tapi keris sendiri itu lebih ke ageman. Nah memang ya zaman saat itu kan ada strata sosial ya. Jadi keris untuk kalangan ningrat memang ada, berbeda dengan keris untuk
ya yang orang biasa. Tapi iya. intinya keris itu selalu ageman. Nah, sebaliknya sama. Kujang pun ageman bagi orang Sunda. Gitu loh. Gitu Yeah. orang Sunda. Kalau orang Jawa keris, kalau Sunda kujang. Mereka juga punya alat berperang seperti goloknya ada. Orang Sunda ada goloknya, tapi kujang itu sebagai agemannya orang Sunda. Jadi itu persamaannya, tapi hanya perbedaannya nama dan bentuknya. Yeah. Terus yang ketiga, yang menarik lagi sama, jadi hampir sama kujang yang tadi saya bilang, tapi ini keris yang untuk juga upacara dan ritual, atau disebut keris putut sajen. Jadi semua keris yang untuk ritual itu memang pegangannya itu menyatu. Jadi dari material yang sama dengan bilahnya. Jadi bukan seperti ini yang ada pegangannya, atau kalau bahasa perkerisan deder. Kalau keris putut sajen tidak, dia menyatu. Nah, fungsinya sama, bahwa ini untuk upacara dan ritual. Yang unik di sini untuk yang ini, yang unik adalah pamor yang tadi dari batu meteorit saya bilang itu. Pamor itu patternnya yang di sini seperti kayak lukisan. Oh iya. Nah ini itu ada 2 pamor. Nah ini yang hebatnya lagi di pusaka Indonesia yang tidak dimiliki pusaka-pusaka di luar negeri sama bangsa lain. Pamor itu dibentuk bukan dilukis, tapi hasil tempaan. Jadi tadi saya bilang kan ada 3 unsur dalam membuat keris, ada besi, ada baja, ada batu meteorit atau nikel. Itu dijadikan satu dan ditempa. Nah dari hasil tempaan itu dia membentuk suatu pattern, satu bentuk. Dan bentuk itu masing-masing bentuk itu udah ada pakemnya juga, jadi ada filosofinya juga. Gitu. Iya. Itulah hebatnya, unik kan? Betul. Mempelajari satu jenis senjata tradisional keris saja itu butuh tahunan, puluhan tahun malah untuk menjadi pakar. Itu bahkan di beberapa sejarawan di luar negeri itu bisa menjadi satu topik tesis atau disertasi gitu. Karena masing-masing itu punya keunikan gitu. Nah yang unik di sini lah pamornya itu 2. Jadi bukan hanya satu. Masing-masing kerisan minimal punya satu jenis pamor. Tapi untuk ini 2. Bahkan ada yang 3, bahkan ada yang sampai 5. Bisa dibayangkan ya, satu bilah dari 3 material ditempa dan membentuk suatu pattern atau bentuk pamor sampai 5 jenis. Bayangin aja. Itulah hebatnya dari nenek moyang. Tapi untuk ini saya tidak terlalu tua, abad 19, jadi sekitar 1800-an, tidak terlalu tua. Yang 2 ini cukup tua ya. Nanti mungkin bisa saya susulin, saya foto, nanti bisa dimasukkan di vlog. Boleh. Nah dari itu semua yang saya ingin promosikan atau memperkenalkan pada dunia adalah bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Bukan bangsa cemen-cemen aja. Iya, betul. Seperti saya bilang tadi, saya bekerja di negara orang, dan alhamdulillah juga saya sudah pernah ke 5 benua untuk pekerjaan sih memang. Tapi saya setiap ke tempat baru tuh selalu saya tanya, mengeksplor tentang apa yang mereka punya untuk perbandingan. Jadi yang pertama saya tanya pasti apa sih makanan tradisionalnya, apa sih pakaian tradisionalnya, dan terakhir mungkin kalau saya lihat memungkinkan untuk nanya apa sih senjata tradisionalnya. Karena itu yang parameter menentukan suatu bangsa itu mempunyai peradaban yang tinggi apa enggak dulunya. Kalau kita lihat suatu bangsa yang dia punya makanan tradisionalnya seperti ini, unik segala macam, itu peradabannya tinggi. Ya, kayak kita, contoh tadi waktu kita ngobrol-ngobrol masalah tempe. Betul. Tempe itu prosesnya fragmentasi. Itu kalau sekarang perlu kajian ilmiah untuk itu kan, tapi ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita sudah bikin itu dari sisi kuliner.
dari sisi pakaian seperti batik ulos dan yang lain-lain itu. Iya betul. Udah ada ciri khas sendiri ya. Ciri khas sendiri dan dibuat ada filosofinya. Batik yang bentuknya begini untuk apa? Batik. Jadi itulah bangsa itu bangsa hebat dan bangsa yang seperti itu udah pasti dulunya punya peradaban. Iya. Ada loh negara yang dulu tidak ada kerajaan tua, gitu. Dia hanya jadi bagian dari kerajaan-kerajaan tua yang lainnya. Ada yang seperti itu. Ya tempat saya bekerja di Afghanistan itu kerajaan yang berdiri dari negara itu sendiri itu baru abad 17, 1600 sekian. Kebanyakan daratan Afghanistan tuh bagian dari Roman, Greek, Persia, jajahan mereka. Sedangkan Indonesia itu sebelum Belanda datang itu tidak pernah bagian jajahan dari manapun. Mongol aja sempat menyerang Indonesia tapi dikalahkan. Iya. Jadi saya hanya ingin dengan saya mengkoleksi pusaka ini melestarikan dan memperkenalkan tidak hanya pada kalangan atau rakyat Indonesia tapi juga bagi dunia internasional. Makanya kalau diperhatikan di sosial media saya selalu posting dengan bahasa Inggris, bukannya saya belagu. Karena emang target audiens saya orang asing. Orang asing, karena teman-teman di FB-nya orang asing, rata-rata orang asing ya Mas? Iya, misalnya saya nge-post foto ini terus saya tulisan bahasa Indonesia, mana ngerti mereka kan? Iya, betul. Kalau saya posting ini, saya jelaskan dalam bahasa Inggris kan mereka mengerti gitu. Paling tidak, dengan saya mempromosikan ini selama 5 tahun terakhir, saya yakin lebih banyak orang yang tahu tentang keris. Iya. Orang banyak lebih tahu tentang golok, karena saya juga koleksi golok. Tentang kujang, lebih banyak gitu loh. Coba deh bandingin aja, para penonton bisa Google aja nih, senjata tradisional mana. Tidak seunik bangsa kita. Bangsa kita itu sangat-sangat kaya dan saya sendiri belum punya semua. Dari Aceh, tempat asal Mbak aja saya baru punya sebagian. Oh iya. Dan banyak. Saya aja nggak tahu tuh Pak. Banyak. Belum dari seluruh daerah. Banyak sih dan unik sekali. Mbak ada fotonya kan ngambil capture dari. Iya, capture dari Facebook. Tentang yang golok. Iya betul. Nah, golok itu dari sisi handle-nya, gagangnya, antara dia berbentuk binatang atau berbentuk wayang misalnya. Itu semua itu ada filosofinya sendiri. Saya belum menguasain itu gitu. Saya baru mau ketemu salah satu guru golok itu belajar gitu. Salah satu yang punya museum golok. Jadi dia guru saya itu ingin mempromosikan golok untuk diakui UNESCO. Oh saya lupa juga, keris sudah diakui UNESCO loh. Oh yang mana tuh? Keris. Oh. So keris itu yang secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Keseluruhan. Keris itu sudah diakui UNESCO tahun 2005 kalau nggak salah. Sebagai World Intangible Heritage atau kekayaan dunia. Karena itu tadi faktor-faktornya adalah dilihat itu tadi, prosesnya itu nggak gampang. Iya betul. Itu adalah kekayaan yang perlu diakui. Jadi udah diakui UNESCO. Iya. Keris. Nah, guru saya ini ingin seperti itu tapi untuk golok. Karena golok juga prosesnya beda juga gitu. Punya cerita sendiri juga ya. Kujang punya cerita sendiri. Yang di Aceh punya cerita sendiri kayak siwa dan rencong. Coba saya bawa, kalau saya tahu Mbak dari Aceh, saya bawa, saya punya siwa, bentuknya seperti badik tapi namanya siwa. Itu juga dari Aceh dan tua. Kalau banyak orang taunya rencong kan? Iya, saya taunya rencong. Iya, tapi ada siwa namanya. Oh iya. Nah itu saya punya, dan itu juga nggak panjang karena bentuknya tahu itu saya bawa itu. Iya. Terus Sulawesi punya badik, dan badik itu juga macam-macam. Badiknya suku Makassar sama badiknya suku Bugis itu beda. Beda ya. Badiknya suku Mandar. Jadi kan di Sulawesi Selatan itu ada berbagai suku juga. Iya. Ada suku Bugis, ada suku Mandar, ada suku Makassar. Mereka punya badik yang berbeda-beda. Gitu loh. Filosofinya juga beda-beda sendiri.
seperti tadi saya sebutkan, saya tuh sedih dan gemas pada saat misalnya saya berkomunikasi sama orang asing gitu, dan mereka tuh tidak tahu apa-apa tentang Indonesia gitu. Ya, mungkin mereka tahu ya paling Bali lah gitu. Tapi mereka tidak tahu lebih dalam tentang Indonesia itu punya kerajaan besar, Indonesia itu punya berbagai macam kulineri, berbagai macam traditional weapon. Contoh salah satu, mereka lebih tahu, kita tahu lah, orang Indonesia juga pasti lebih tahu tentang katana di Jepang. Katana itu adalah pedang panjang yang dipakai oleh para samurai. Orang banyak yang nggak misunderstanding lagi bahwa pedang panjang itu mereka sebut samurai. Padahal bukan, pedang panjang itu namanya katana. Samurai itu orangnya. Iya. Jadi mereka pikir pedangnya samurai itu ya. Samurai itu adalah warriornya atau yang megang katana. Itu samurai itu orangnya, katana itu pedangnya. Tapi orang di dunia orang lebih tahu itu kan. Iya, betul. Siapa yang nggak tahu katana dari Jepang? Terus yang kedua, orang di dunia lebih tahu senjatanya orang Gurkha. Orang Gurkha senjata tradisionalnya ada kukri, gitu loh. Dan aja kukri, gitu loh. Gurkha itu kan negara Nepal ya. Sekarang bagian dari negara Nepal. Sukunya sih lebih dekat ke Mongol. Mereka lebih tahu Gurkha itu senjatanya kukri. Dan Gurkha itu dikenal pasukan elit yang dibayar oleh Inggris, tapi mereka sangat berani mati gitu. Kesannya ngeri banget kalau Gurkha itu udah bawa kukri gitu. Padahal kita Jawara Betawi pedang golok gitu kan, serem-serem juga gitu kan. Kenapa kok nggak dikenal gitu? Mereka kalau mainin golok lebih canggih. Saya bandingkan di YouTube, lebih mahir dari Gurkha megang kukri. Jawara-jawara yang pendekar-pendekar golok tuh megang golok sampai terbang-terbang. Iya betul. Tangkap kiri, muter-muter saya aja nggak bisa. Intinya gitu, pokoknya intinya adalah kita harus tahu dan mempelajari sejarah bangsa kita. Saya meskipun orang Jawa, saya tidak menonjolkan hanya keris. Mbak bisa lihat di sosial media saya juga menonjolkan parang, mandau, pujang dan lain-lain. Intinya saya bangga dengan apa yang bangsa kita miliki dan saya ingin melestarikan dan memperkenalkan pada dunia. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, kalau ini piagam kujang yang dari Sunda ya? Iya. Ada tulisan bahasa Sundanya dan tulisan huruf-huruf bahasa Sunda ini juga ya? Iya, bahasa Sunda kuno. Bahasa Sunda kuno. Itu jadi saya memesan kujang. Bisa dijelaskan ini? Ya, jadi untuk ini malah saya nggak bawa barang, nggak bawa kujangnya, tapi kebawa sertifikatnya. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini barang baru saya pesan, tapi kategorinya pusaka. Karena apa? Jadi untuk yang ini, saya malah nggak bawa barangnya, kujangnya nggak bawa, malah kebawa sertifikatnya. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa ini adalah bikinan baru, tapi kategori pusaka. Kenapa? Karena saya memesan langsung sama sang guru topa. Guru topa itu bahasa Sunda adalah seperti empunya, yang memang spesialis pembuat kujang. Dan seperti saya sebutkan tadi bahwa kategori pusaka itu dalam proses pembuatannya itu ada ritual, tidak sembarangan gitu. Nama saya, nama bapak saya ditanya, wetonnya segala macam ditanya. Nah ini sertifikatnya, dan saya tidak bisa milih kujang jenis apa saya mau pesan. Jadi berdasarkan dari yang ditanya-tanya tadi ya, terus kan weton segala macam. Atau mungkin bapak Wahyu, namanya Bapak Wahyu, beliau domisili di Bogor. Guru saya itu kebetulan mungkin beliau dari hasil tirakat, beliau dari nama saya memutuskan saya pantasnya kujang ciung, dan kujang ciung pamornya Waruga Sungsang, ya dengan penjelasannya tadi. Jadi saya nggak bawa malah.
Mungkin nanti bisa di capture ya, di foto nanti jadi, saya tampilkan di sini. Foto Kujang yang sertifikat ini dengan sertifikatnya yang yang tadi ketinggalan juga. Keris Ombrut ini. Oke? Ya. Sebelumnya saya mau nanya nih, kan setiap pusaka ada beberapa yang sudah dapat sertifikat. Cara mendapatkan sertifikat seperti apa ya? Ya, jadi intinya memang membuat sertifikat itu tidak wajib ya. Itu keinginan dari para kolektor. Iya. Karena kalau saya memang saya ingin tahu aja, karena saya juga masih belum bisa melihat kalau dalam bahasa perkerisan tuh menangguh sendiri, melihat ini tuh berapa umurnya berapa tua. Jadi saya lebih baik ya ke lembaga yang lebih mengerti soal itu. Jadi dulunya juga saya nggak tahu, tapi saya cari informasi. Jadi museum pusaka yang berada di Taman Mini Indonesia Indah itu tanya aja museum pusaka sebelah mana. Itu karena memang ada ahlinya di situ, bisa mengeluarkan sertifikat setelah mereka mengecek barangnya. Jadi kita harus menyerahkan barangnya, misalnya kalau keris atau kujang ya kita serahkan ke museum pusaka. Setelah itu nanti mereka akan mengecek dan mereka akan memberitahu setelah selesai, dan mereka akan mengeluarkan seperti ini. Nah jelas ada biayanya, tapi nggak terlalu mahal, dan juga mereka mempunyai jasa pembersihan. Jadi saya kadang-kadang suka dapat pusaka yang udah kotor, sudah karatan. Jadi pamornya tadi nggak kelihatan gitu. Nah itu mereka ada jasa pembersihan namanya jamasan. Nah setelah dijamas dan disertifikati. Tapi kalau sertifikat aja saya lupa 100.000, 125.000 per item. Jamasannya juga sekitar segitu. Tapi kalau kita barangnya udah bagus nggak perlu dicuci. Kira-kira kalau untuk karatan itu berapa tahun? Apanya? Untuk menjadi karatan dan kita akan cuci pusaka. Tergantung, karena gini, kalau keris yang tadi saya bilang warisan, itu pasti dirawat kan. Iya. Nah itu tidak, meskipun umurnya ratusan tahun tidak akan karatan karena dia dirawat. Nah itu sebenarnya barang mahal. Iya. Jadi istilahnya sama kayak mobil ya, mobil tua kalau dirawat itu pasti harganya tinggi. Iya betul. Nah keris juga sama. Jadi ada istilah untuk para kolektor mencari keris itu yang tua tapi seperti baru. Iya. Nah itu yang harganya tinggi karena dia seperti baru tapi tahunnya tua gitu. Nah itu untuk melihat dia tua apa enggak itu memang ada ilmu sendiri, dan itu saya belum mempelajari itu. Karena apa? Aduh banyak banget deh perbedaan ini tuh era Majapahit misalnya, perbedaan ini era Mataram. Aduh pusing saya, bener. Udah kayak sekolah S1 lagi loh, bener. Makanya saya serahkan ke ahlinya aja. Jadi kita tahu oh ini era dibuat kapan, jenisnya apa, pamornya apa. Iya. Ini dari Sunda, kujang ya tadi. Ya, kujang daun. Saya aja baru tahu bahwa ini adalah senjata dari pusaka. Sorry. Ya, pusaka. Pusaka dari Sunda, namanya kujang daun. Baiklah teman-teman, karena waktunya juga sudah mepet untuk menjelaskan lebih dalam. Iya, dan beliau juga ada keperluan lain, ya. Beliau juga mau pergi atau balik lagi ke Afghanistan untuk bekerja kembali. Nanti setelah beliau pulang dan ada teman-teman yang mau menanyakan pusaka-pusaka lainnya dari koleksi beliau, saya akan wawancara lagi. Jangan lupa komen yang positif, view sampai tuntas, dan subscribe yang belum. Terima kasih.